Hakikat perbedaan antara empat mazhab ini adalah ternyata bagaimana mereka menyikapi suatu hukum. Katakanlah ada satu hadis, tetapi mereka berbeda dalam menanggapi hadis tersebut. Dewasa ini kita lihat, contohnya di Aceh ini ya, contohnya di Aceh yang mengakui mazhab Syafi'i, ternyata banyak sekali mazhab yang isi mazhab Syafi'i yang dilanggar oleh orang Aceh. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang permasalahan yang dewasa ini agak terjadi di masyarakat tentang dalam perihal cara kita bermazhab. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah hakikat khilafiyah itu bagaimana sebenarnya. Kenapa antara empat mazhab ini, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki ataupun Hanafi, mereka berbeda pendapat dari segi fikih. Sedangkan masalah akidah mereka tidak berbeda pendapat, mereka sepakat. Jadi apa yang menyebabkan mereka ini berbeda pendapatnya? Apakah mereka memiliki sumber yang berbeda atau bagaimana? Nah, ini sering ditanyakan oleh bermasyarakat ya dalam hal ini. Di dalam ini saya ingin sampaikan ternyata hakikat perbedaan antara empat mazhab ini adalah ternyata bagaimana mereka menyikapi suatu hukum. Katakanlah ada satu hadis, tetapi mereka berbeda dalam menanggapi hadis tersebut. Kita bilang saja, contohkan saja misalnya seperti masalah memegang anjing ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ketika tersentuh anjing dan basah anjingnya itu wajib sama walaupun itu yang terkena badannya. Sedangkan menurut mazhab Hambali bukan. Jadi yang dikira sama itu kalau kena liur saja. Sedangkan kalau yang lain tidak mengapa. Ini kenapa? Hal ini disebabkan karena cara mereka memahami hadis tentang kalau anjing menjilat bejana salah satu daripada kamu. Jadi air liurnya itu menyebabkan najis. Jadi sehingga dalam hadis tersebut disebutkan waligha, yang artinya menjilat. Menjilat itu berarti air liur. Nah, dari sini berpendapat Imam Hambali kalau yang diwajibkan sama itu kalau memang yang dijilat adalah air liurnya. Artinya air liurnya saja yang najis, sedangkan yang lain tidak. Artinya badannya tidak najis ataupun kakinya tidak najis. Adapun Imam Syafi'i berpendapat itu najis karena air liur bagian daripada mulut. Mulut itu seluruh bagian daripada bagian badan. Maka karena itu maka anjing najis juga. Artinya mereka berbeda pendapat. Satu hadis ini ternyata mereka berbeda dalam memahami hadis. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya. Karena itu inilah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Dalam masalah qunut misalnya. Ini ada hal yang sangat bertolak belakang antara Hanabilah yaitu pengikut Hambali ataupun pengikut Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap qunut itu sunat muakkad atau sunat abad yang dinamakan dalam salat. Artinya kalau tinggal wajib dia harus ulangi ataupun dia melakukan sujud sahwi. Sedangkan dalam mazhab Hambali ini beda. Tentu ini sudah bertolak belakang. Ternyata pusat mereka adalah dari segi pensahihan dan pentadhifan hadis. Menurut Imam Syafi'i hadis tentang Nabi berkunut selamanya waktu subuh itu adalah sahih, sedangkan menurut Imam Hambali itu dhaif. Jadi ternyata ketika kita mencermati dan melihat perbedaan ulama, ternyata kita dapatkan bahwasanya mereka berbeda karena ada nas baik hadis ataupun Al-Qur'an. Adapun ketika sesuatu tidak ada hadis, tidak ada Al-Qur'annya, maka mereka tidak ada perbedaan pendapat. Mereka tidak pernah membicarakan sesuatu hal yang tidak Nabi bicarakan misalnya. Itu yang disebut dengan bid'ah misalnya. Jadi dewasa ini kita lihat,
contohnya di Aceh ini ya, di Aceh, contohnya di Aceh yang mengakui mazhab Syafi'i, ternyata banyak sekali mazhab yang isi mazhab Syafi'i yang dilanggar oleh orang Aceh. Nah, tentunya ini sangat miris ya kita mengatakan diri kita bermazhab Syafi'i, tapi dalam perilaku kita ini tidak mencerminkan mazhab Syafi'i, bahkan terkadang banyak hal yang justru dalam mazhab Syafi'i itu bukan mazhab Syafi'i, justru dalam 4 mazhab itu dilarang, tapi kita melakukan. Jadi kalau kita tanya apa sandaran hukumnya, apa hukumnya di sini, apa mazhab apa di sini? Sebab kita dewasa ini sering kita dengar orang-orang kita ya, terutama di Aceh ini, setiap ada permasalahan fikih tentu ditanyakan di mazhab apa ini. Oke, nggak apa-apa, tentu salah ya. Bahkan terkadang kalau ada hadis yang bertentangan dengan mazhab, maka yang didahulukan itu mazhabnya, bukan hadisnya. Ini banyak hal yang tertera ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Inilah makanya dari sini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang hal ini, tentang contoh-contohnya. Nanti insya Allah di episode selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh orang mazhab Syafi'i tapi tidak melakukan mazhab Syafi'i, bahkan mereka melanggar mazhab. Mereka ada beberapa poin contohnya. Pada kali ini saya hanya sekedar ingin menjelaskan tentang hakikat perbedaan 4 mazhab ini. Coba kita lihat sekarang ya, seluruh 4 mazhab ini mereka tidak buat mazhab sendiri sebenarnya. Imam Syafi'i tidak pernah ada satu rencana mengumpulkan, kemudian membuat suatu organisasi besar, kemudian beliau namakan ini namanya mazhab Syafi'i. Begitu juga Hanafi tidak, begitu juga Hambali tidak, begitu juga Maliki tidak. Tetapi mereka kenapa dikenal dengan 4 mazhab? Karena mereka memiliki banyak murid. Nah, murid-murid inilah yang menyebarkan kata-kata imamnya, sehingga kata-kata inilah dijadikan rujukan. Saya bermazhab Syafi'i, artinya saya berguru dengan Syafi'i, mengikuti pendapat Syafi'i, kemudian saya membuat ini pemikiran Syafi'i, mazhab Syafi'i namanya. Begitu juga dengan Hambali, begitu juga dengan Maliki. Padahal antara 4 mazhab ini mereka memiliki ada hubungan yang erat. Artinya contohnya kita katakan seperti Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i adalah Imam Maliki, yang notabene mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Begitu juga dengan Imam Hambali. Ternyata antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i juga berbeda. Padahal ini murid dengan guru. Begitu juga Imam Syafi'i berguru juga dengan Imam Muhammad Hasan, muridnya Abu Hanifah. Ternyata mereka juga memiliki pemikiran yang berbeda. Di sini mau dibilang apa? Di sini ternyata 4 mazhab ini mereka memiliki pemikiran yang tersendiri walaupun dari gurunya yang berbeda. Tapi penelaahan, pengajaran hadis yang mereka jalani itu juga pemahaman mereka terhadap satu hadis ternyata berbeda. Jadi karena itu sangat ma'ruf dalam kata-kata Imam Syafi'i, yaitu idza sahal hadis bahwa mazhabi, apabila hadis itu sahih itulah mazhabku. Maksudnya apa kata-kata ini? Artinya jikalau suatu saat kamu mendapatkan perkataanku yang berbeda dengan hadis ataupun dengan pemahaman hadis itu berbeda, masalah kredibilitas hadisnya misalnya sahih, dhaif dan sebagainya, maka jangan ikut perkataanku, ambil perkataan Imam Syafi'i, ambil perkataan hadis. Karena hadis lebih aula daripada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa saja salah. Tidak boleh kita katakan Imam Syafi'i itu benar. Karena ketika kita mengatakan, artinya kita memastikan Imam Syafi'i paling benar, berarti sama saja kita menyalahkan imam yang lain. Tapi antara 4 ini dia ada lebih kurang lah ya. Terkadang dalam ada yang menurut jumhur Imam Hanafi lebih kuat, atau kadang-kadang Imam Syafi'i lebih kuat, atau Imam Hambali lebih kuat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, beliau tidak segan-segan merujuk perkataannya yang pernah dia ucapkan dan kemudian dia tidak setujui, kemudian dia rujuk kembali. Contohnya ketika beliau di Baghdad dengan di Mesir berbeda. Di Baghdad beliau dikenal dengan mazhab qaul qadim. Sedangkan di Mesir itu qaul jadid. Jadi mazhab Syafi'i, orang yang mengikuti mazhab Syafi'i maka dia harus berpegang pada mazhab jadid. Kenapa mazhab jadid? Sebab Imam Syafi'i telah membatalkan pendapatnya ketika beliau di Baghdad. Ini artinya apa? Artinya ketika di kemudian hari beliau mendapatkan suatu hukum yang berbeda dengan hadis atau dengan ayat Al-Quran, beliau tidak segan-segan merujuk kembali.
Begitu juga dengan kita, suatu hari ketika kita sudah mampu mempelajari hadis, bisa membedakan ini sahih, ini dhaif, ini ayatnya begini maksudnya, nahwunya begini dan sebagainya, dan ternyata pendapat kita ini sesuai dengan hadis, ayat, pendapat-pendapat ulama yang kita kumpulkan, ternyata meskipun kita bermadzhab Syafi'i ternyata berbeda dengan pendapat Syafi'i sendiri, ya. Maka ketika itu bagaimana? Nah, ketika itu kita harus berpegang pada hadis dan meninggalkan kata-kata Imam Syafi'i. Bukan memburukan, tapi meninggalkan dalam artian kita kembalikan kepada sunnah. Seperti itulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Maka Imam Maliki dalam perkataannya yang sangat ma'ruf, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrad illa sahibu hadzal qabr. Jadi semua perkataan yang bertentangan dengan hadis itu semua ditolak. Artinya gini, semua perkataan itu bisa ditolak dan diterima kecuali pemilik kubur ini, maksudnya kubur Nabi. Artinya cuma perkataan Nabi saja yang tidak bisa ditolak. Tapi sedangkan perkataan lain itu sangat-sangat mungkin kita tolak, tergantung dengan cara kita menelaah hukum. Inilah makna yang kita katakan dengan hakikatul khilaf bainal madzahib. Jadi hakikat perbedaan antara mazhab. Sebenarnya dulu masa Imam Syafi'i masih hidup, ya, ataupun 4 mazhab ini masih hidup dulu, ada juga ulama-ulama yang sekaliber beliau. Katakanlah seperti contohnya Imam Ibnul Mubarak misalnya, ataupun Imam Lais bin Sa'ad yang menurut ulama Mesir, ya, Lais bin Sa'ad ini afqah min Malik, ya. Lais bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi permasalahannya mazhab mereka tidak berkembang. Murid mereka tidak banyak, ya. Bahkan di antara murid Lais bin Sa'ad itu menjadi murid Imam Syafi'i nantinya. Di antaranya seperti Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti ini adalah murid daripada Imam Lais bin Sa'ad, yang kemudian bertemu sama Imam Syafi'i, dia tertarik sama Imam Syafi'i, kemudian berguru sama Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga tertarik sama pemikirannya Imam Lais bin Sa'ad. Jadi mereka belajar sambil berdiskusi. Disinilah maka dianggap Al-Buwaiti ini adalah di antara murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah. Juga kita melihat bahkan dalam mazhab sendiri, terkadang antara mazhab dengan pengikut mazhab, antara imam mazhab yaitu Imam Syafi'i sendiri dengan Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i juga terkadang berbeda. Nah, ini kenapa mereka bisa berbeda? Lagi-lagi kita melihat mereka berbeda karena cara mereka memahami makna hadis itu. Jadi kalau kita memahami hal ini, kalau kita bisa menelusuri hal ini, maka fanatisme, artinya terlalu cinta terhadap mazhab itu dan menganggap mazhab yang salah, pikiran yang salah itu terhindarkan, sehingga akan terciptakan keamanan. Jadi tidak perlu kita membahas atau meributkan bahkan sampai berperang hanya gara-gara masalah khilafiyah fikih. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat miris, ya, yang terjadi di dewasa ini di daerah kita sendiri. Hanya gara-gara berbeda mazhab itu jadi ribut, jadi polemik besar. Dan kita melihat kalau kita ke Arab Saudi misalnya, ataupun ke Mesir atau Sudan, mereka tidak mempermasalahkan tentang khilafiyah ini. Kalau kamu mau sholat 8 silakan, mau sholat 20 silakan, mau kurun silakan, kamu kurun juga nggak apa-apa. Mereka nggak ada sampai jadi perang bahkan gara-gara itu. Jadi ini adalah satu hal yang sangat ironis di kalangan kita, ya. Karena itu Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ya, a'lamun nas a'rafum bi ikhtilafil ulama. Jadi ulama yang paling alim bagaimana itu? Beliau mengatakan ulama yang paling alim adalah ulama yang paling mengerti tentang perbedaan ulama. Artinya bagaimana mereka perbedaan? Kok bisa mereka terjadi perbedaan? Di mana titik temunya? Di mana yang paling benar? Siapa yang paling bisa kita ikuti? Dia mengerti. Jadi ketika dia mengerti sumber hukum, cara mengambil hukum, ketika itu dia akan bijaksana dalam mengambil hukum, sehingga tidak cepat menyalahkan orang, apalagi sampai mengkafir, apalagi sampai menyesatkan, dan terlebih lagi sampai mengkafirkan. Sehingga saling menyesatkan, kamu sesat, kamu bid'ah, kamu kafir. Ini akan menjadi polemik tersendiri dari masyarakat. Tapi ketika masyarakat paham tentang hakikat perbedaan ini semua akan terhindarkan. Tidak boleh kita misalnya melarang orang ini, kamu kenapa belajar itu berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kan tidak boleh.
boleh kita. Ilmu ini luas, kitab yang kita baca juga banyak. Jadi mazhab ini juga bisa dikritik kalau kita mampu memang ya. Kecuali memang kita tidak mampu ya, oke silakan Anda ikut mazhab Syafi'i 100%, tidak masalah, no problem. Tapi ketika Anda mampu, Anda bisa kritik, ya kritik. Yang jadi masalah sekarang ketika kita sudah paham, sudah mampu dan kita nyatakan bahwa saja ini kita bermazhab Syafi'i, tapi kenyataannya justru kita melanggar mazhab Syafi'i itu. Akan bahkan melanggar hadis bahkan. Jadi ini suatu polemik yang harus diselesaikan. Makanya untuk diskusi yang terbaik, bagaimana cara melihat siapa yang benar, maka jangan hanya diskusi dengan perkataan, sodorkan kita kitab, ini kitabmu, ini kitab saya, ini sumbernya, ini saya mazhab Syafi'i, saya bukan cuma ceritakan mazhab Syafi'i, tapi ini sumber dari mazhab Syafi'i, kitab Al-Um misalnya, Syarah Muhadzab misalnya dan sebagainya. Jadi ini standar saya bilang standar kebenaran yang bisa kita ambil. Kalau kita berdebat, kembalikan ke kitab asalnya, bukan hanya sekedar ini begini itu begitu, tidak cuma. Jadi standar kita, kalau kita bilang mazhab Syafi'i, oke, ambil standar sama Syafi'i, mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i, ambil itu dulu. Kalau memang kita komitmen dengan mazhab, ikuti pendapat beliau. Dah kalau itu bertentangan dengan pendapat beliau, dengan adat kita, dengan adat yang telah berlaku di kita, maka ketika itu tinggalkan adat, ikuti pendapat beliau. Ini adalah cara untuk mendapatkan kebenaran. Nah, bagi orang yang sudah lebih paham membandingkan antara mazhab, antara dalil, maka ketika walaupun dia mazhab Syafi'i dan mengerti tentang sumber hukum, kembali hukum, maka ketika dia mendapatkan ternyata pendapat Syafi'i lebih lemah, tinggalkan pendapat Syafi'i, ikuti pendapat yang lebih kuat dari para ulama-ulama muhaddisin dan para ulama fuqaha. Demikian temuan kita pada kali ini. InsyaAllah pada episode selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja di antara pemikiran ataupun pendapat Imam Syafi'i yang ternyata itu bertentangan dengan pendapat masyarakat kita yang notabene-nya adalah mazhab Syafi'i. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.